Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Marani dengan NIM J1A125118. Saya berasal dari kelas B, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat, protein, dan enzim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Baik, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat merupakan salah satu makronutrien penting yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Zat ini tersusun dari berbagai molekul seperti gula, pati, dan serat yang membantu memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Selanjutnya, jenis karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat sederhana terdiri dari satu atau dua molekul gula, sehingga proses pencernaannya cepat dan langsung diserap tubuh. Sebaliknya, karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang, sehingga tubuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencernanya, dan energi yang dihasilkan pun juga lebih stabil. Contohnya yaitu gula termasuk ke dalam kumpulan karbohidrat sederhana, sedangkan pati dan serat termasuk ke karbohidrat kompleks. Selanjutnya, sumber karbohidrat. Jadi, sumber karbohidrat yang umum adalah biji-bijian seperti nasi, roti, pasta, dan oat, buah-buahan seperti apel, pisang, dan jeruk, serta sayuran bertepung seperti kentang, jagung, dan ubi, dan kacang-kacangan dan lentil. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi karbohidrat. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi utama. Jadi karbohidrat dipecah menjadi glukosa yang digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dan menjaga fungsi organ. Yang kedua yaitu energi khusus untuk otak. Jadi otak sangat bergantung pada glukosa sebagai bahan bakar. Kekurangan karbohidrat bisa membuat kita sulit fokus, pusing, dan cepat lelah. Fungsi yang ketiga yaitu menyimpan energi dalam bentuk glikogen. Jadi kelebihan glukosa disimpan di hati dan otot sebagai glikogen yang bisa dipakai saat tubuh membutuhkan energi tambahan. Nah, misalnya itu ketika berolahraga ataupun beraktivitas berat. Yang keempat, mendukung sistem pencernaan melalui serat. Jadi, serat membantu memperlancar buang air besar, menjaga bakteri baik usus, dan juga untuk mengurangi resiko sembelit. Oh my god! Nah, selanjutnya yaitu dampak kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Kita ke yang pertama dulu, yaitu dampak kekurangan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat merupakan sumber bahan bakar utama tubuh, sehingga berkurangnya dapat mengakibatkan kelemahan dan kelelahan secara keseluruhan. Nah, asupan karbohidrat yang berkurang dapat menyebabkan brain fog, kesulitan berkonsentrasi, dan sakit kepala karena otak sangat bergantung pada glukosa dari karbohidrat. Nah, adapun dampak yang kedua yaitu tanpa karbohidrat yang cukup, tubuh dapat memecah protein otot untuk energi yang menyebabkan penurunan massa otot. Kurangnya serat dari makanan kaya karbohidrat dapat menyebabkan sembelit. Selanjutnya kita ke dampak kelebihan karbohidrat, yaitu yang pertama, kelebihan kalori dari karbohidrat dapat menyebabkan peningkatan penyimpanan lemak dan penambahan berat badan, bahkan obesitas, meningkatkan kadar gula darah atau hiperglikemia yang merupakan faktor risiko diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, konsumsi karbohidrat berlebihan dikaitkan dengan sindrom metabolik, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Baik, kita ke pembahasan yang kedua yaitu protein. Nah, protein adalah molekul berukuran besar yang tersusun dari rangkaian asam amino yang saling terhubung melalui ikatan peptida. Baik, sekarang ke sumber protein. Nah, sumber protein bisa didapatkan dari hewani seperti telur, daging, ikan, susu, dan keju, dan nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan seperti almond, kacang merah, dan kacang hijau, serta beberapa sayuran seperti brokoli dan bayam. Selanjutnya, fungsi protein. Yang pertama, fungsi enzimatis. Hampir semua enzim adalah protein. Protein dalam bentuk enzim berperan dalam mengkatalisis reaksi kimia tertentu. Contohnya enzim protein kinase B. Selanjutnya, fungsi kontraktil miosin berfungsi sebagai protein kontraktil dengan mengubah energi kimia dari ATP menjadi energi mekanik untuk menarik filamen aktin, menyebabkan otot berkontraksi. Selanjutnya, fungsi pertahanan antibodi atau imunoglobulin adalah protein pertahanan yang diproduksi oleh sel yang bersirkulasi dalam darah. Antibodi membentuk komponen penting sistem imun adaptif dengan mengikat antigen pada permukaan
patogen seperti virus dan bakteri. Selanjutnya, fungsi regulasi. Protein mengatur berbagai jalur metabolisme atau fungsi tertentu di dalam sel sehingga menjaga hemostatis dalam sistem biologis. Contohnya enzim fosfofruktakinase 2 dan fruktosa bifosfatase 2 adalah enzim bifungsional yang merupakan pengatur utama proses glikolisis dan gluconeogenesis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu enzim. Enzim adalah protein khusus yang berfungsi sebagai katalis dalam tubuh. Artinya enzim mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis atau berubah secara permanen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi substrat, yang keempat konsentrasi enzim, yang kelima keberadaan inhibitor atau penghambat enzim, yang keenam aktivator atau kofaktor. Selanjutnya, fungsi enzim yang pertama yaitu mempercepat reaksi kimia, yang kedua membantu pencernaan, yang ketiga mengatur metabolisme sel, yang keempat membantu sintetis molekul, yang kelima mendetoksifikasi zat berbahaya, yang keenam mengatur kerja gen, yang ketujuh menghasilkan dan menggunakan energi, dan yang terakhir yaitu berperan dalam sistem imun. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai karbohidrat, protein, dan enzim. Ketiganya adalah komponen penting dalam metabolisme tubuh. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, protein membangun struktur tubuh dan menjadi bahan dasar pembentuk enzim. Sedangkan enzim, dia mempercepat reaksi kimia sehingga proses untuk pencernaan, pembentukan energi, dan metabolisme lainnya dapat berjalan dengan efisien. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata atau kekeliruan, mohon berikan saran di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.